Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang mencari informasi penting dari teks, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Ya, anak-anak kelas 5A yang Bapak sayangi, ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu dalam hati. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, baiklah, langsung saja ya, tentang bagaimana mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan informasi fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Lalu setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Ya, jadi itu adalah sedikit tentang apa sih itu informasi. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Ya, dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Kamu dapat menggarisbawahi, contoh garis bawah, kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab, akibat, atau informasi penting lainnya. Ingatlah, perhatikan juga jawaban dari kata tanya yang diberikan. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks bacaan, apabila ada informasi penting, kalian bisa menggarisbawahi di bawah teks atau bacaan yang menurut kalian penting, ya. Misalnya tadi yaitu kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab, akibat, atau informasi. Itu agar kalian bisa memudahkan apabila nanti ada pertanyaan tentang hal-hal tersebut dan kalian langsung cari dalam teks yang sudah kalian garis bawahi. Nah, ini contohnya ya, teks yang tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, di sini ada cerita tentang bahwa desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam buah hutan yang berlimpah. Namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk menjadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi, sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Responnya sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, setelah kalian membaca teks yang tadi tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang, di sini kita membuat sebuah pertanyaan, ya, dan juga jawaban, ya, dengan kata tanya yang 5 tadi, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Ya, dengan kata tanya apa, ya, kalian bisa membuat sebuah pertanyaan. Ya, lalu jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Lalu kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Ya, jawabannya adalah para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Lalu kita buat lagi pertanyaan dengan menggunakan mengapa. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya adalah karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Lalu ada juga pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana.
Dalam teks tersebut, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya adalah Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Ya, ini adalah peta konsep ya, peta atau peta pikiran dari apa? Dari teks bacaan yang tadi kalian sudah baca, dan juga dengan melalui peta pikiran ini kalian menggunakan kata tanya, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, dalam kata tanya itu ada beberapa kata tanya, yaitu yang pertama apa. Apa itu arah jawabannya itu ke nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Ya, jadi ini adalah kata tanya apa itu jawabannya pasti adalah tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Lalu ada yang keduanya di mana. Di mana ini arah jawabannya adalah tempat atau latar. Biasanya orang bertanya, di mana kamu tinggal? Nah, itu adalah jawabannya adalah tempat. Lalu kapan? Kapan itu waktu kejadian suatu peristiwa. Ya, jadi kalau kalian bertanya kapan peristiwa tabrakan itu, lalu maka jawabannya adalah waktu. Pasti teman kalian menjawab adalah waktu. Ya, tabrakan itu terjadi pada malam hari. Lalu kata tanya siapa? Siapa? Tahu siapa itu arah jawaban adalah tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya, biasanya orang bertanya siapa namamu. Nah, berarti kamu menjawab adalah namaku adalah Anto misalnya ya. Jadi biasanya orang bertanya tentang tokoh ya dalam sebuah teks bacaan. Lalu ada mengapa, yaitu arah jawabannya alasan suatu masalah dalam teks. Pasti jawabannya adalah sebab, akibat, alasan ya. Bagaimana cara itu arah jawabannya cara membuat, proses, biasanya urutan, pendapat, atau sikap. Lalu ada juga yang terakhir berapa, itu biasa menanyakan tentang jumlah. Jawabannya pun akan jumlah. Berapa hasil dari 1 tambah 1? Pasti jawabannya itu jumlahnya adalah 2. Jadi setiap kata tanya itu memiliki arah jawaban yang berbeda. Ya, sampai di situ saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah. Ya, setelah ini lanjut ke tugas yang akan Bapak berikan melalui Google Form. Ya, selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.